Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali di channel My Lovely Time with Jesus. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 14 hingga 15. Demikian firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, ada 3 kata kerja utama. Pertama, berusahalah. Usaha untuk apa? Untuk hidup damai dengan semua orang. Yang kedua, kejarlah. Apa yang harus kita kejar? Yaitu kekudusan. Kenapa? Karena tanpa kekudusan, firman Tuhan katakan kita tidak bisa melihat Tuhan. Dan yang ketiga, jagalah. Apa yang harus dijaga supaya jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Mengapa? Karena itu dapat memunculkan kepahitan yang menyebabkan timbulnya kerusuhan dan akan mencemarkan banyak orang. Ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa kita pilih. Contoh, saya tidak bisa pilih, saya harus dilahirkan dalam keluarga siapa. Saya tidak bisa memilih orang tua saya. Kalau boleh memilih, saya berharap saya dilahirkan di keluarga konglomerat, ya saudara. Tetapi sayangnya saya tidak bisa memilih. Juga saya tidak bisa memilih warna kulit saya. Saya tidak bisa memilih bahkan jenis kelamin saya. Saya tidak bisa memilih di urutan anak keberapa saya akan dihadirkan. Nah, saudara, semua hal ini yang dunia sebut takdir. Tetapi dalam kekristenan semua ini kita sebut anugerah dalam hidup kita yang tidak bisa kita tetapkan sendiri. Demikian halnya dengan keselamatan. Saudara dan saya diselamatkan hanya oleh kasih karunia, bukan hasil usaha dan pekerjaan kita. Demikian semua hal yang tadi terjadi itu di luar kontrol kita. Apa yang perlu kita terima? Kita menerima semua kondisi itu sebagai bentuk anugerah Allah yang luar biasa. Saya meyakini Dia punya semua alasan mengapa Dia melakukan itu untuk kita. Bagian kita, mari mengucap syukur. Jalani terus hidup kita tanpa harus membandingkan hidup kita dengan orang lain, tanpa harus bertanya, Tuhan, kenapa hal ini harus saya alami? Kenapa Dia tidak? Karena segala sesuatu ada dalam kedaulatan Allah. Pengalaman, masa lalu, bahkan apa yang sudah saudara alami, saya meyakini Tuhan mengizinkan semua itu untuk saudara terima kekuatan kalau saudara terbuka, tidak menjauhkan diri dari kasih karunia, terus mengalami akan tuntunan Tuhan, terus mendekatkan diri dengan firman Tuhan, terlibat dalam komunitas yang sehat, maka saudara niscaya akan mengalami masa depan yang penuh harapan sesuai dengan janji firman Tuhan. Karena Dia berkata, bukan hal kecelakaan yang Dia rancangkan, tetapi hari depan yang penuh harapan itu yang Ia ingin kerjakan dalam hidup saudara. Hari-hari ini kita alami semua kesusahan. Dan ada banyak orang yang bahkan terdampak dan kecewa. Kenapa semua itu harus dia alami? Tapi hari ini saudara, yang saya tahu, apapun yang terjadi, Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dia tidak pernah berubah. Kesetiaan kebaikannya terus Dia berikan sekalipun kita menikmati hal-hal yang buruk, kita mengalami semua yang tidak baik, tetapi jangan pernah lihat hanya di sepotong masa waktu ini. Lihatlah dalam skenario besar apa yang Allah ingin kerjakan. Ada begitu banyak peristiwa buruk yang memunculkan hal-hal yang luar biasa. Saudara sering dengar, dari dalam tempat yang buruk Tuhan munculkan perkara-perkara yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang luar biasa itu muncul karena tempaan dari situasi-situasi sulit sebelumnya. Waktu mereka mengizinkan semua itu terjadi, mereka alami semua yang terbaik dari masa-masa sulit tersebut.
Tuhan mengasihi saudara. Jangan pernah takut. Terus dikatakan usahakan untuk hidup damai dengan semua orang. Kejar kekudusan. Karena sekali lagi kalau kita tidak mengupayakannya dengan sungguh-sungguh, cenderung kita akan ditarik jatuh ke dalam dosa. Dan jaga hati kita untuk tidak menjauhkan diri dari kasih karunia, supaya tidak membiarkan akar pahit kekecewaan itu muncul. Pada waktu itu terjadi, maka semua hal yang baik yang Allah rancangkan akan terlepas dari hidup kita. Mengapa? Karena itu akan menimbulkan sakit hati, dan kita juga akan menularkan hal yang buruk kepada orang lain. Tuhan tidak inginkan hal itu terjadi, tapi saudara, tetap positif, tetap percaya Allah setia akan janjinya. Ada begitu banyak janji firman Tuhan yang bisa saudara pegang di masa-masa sulit ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu salah satunya. Saya percaya masa sulit ini tidak melampaui kekuatan kita. Itu yang dia katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tetapi mari bersungguh-sungguh hati, mengasihi dia, mendekatkan diri kepadanya, supaya kita bisa memiliki relasi yang akrab dengan Allah. Hati kita dikuduskan dengan tujuan supaya kita bisa melihat Allah. Karena tidak ada orang yang bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Melihat Allah bukan nanti ketemu Allah waktu dia datang kedua kali, bukan. Melihat Allah hari-hari ini. Melalui semua peristiwa yang kita alami, kita bisa memandang Allah. Di balik setiap peristiwa ada hal-hal baik yang dia sediakan bagi hidup kita. Itu yang dibutuhkan. Caranya, jaga hati tetap kudus, tetap percaya Allah punya rencana yang baik bagi setiap kita. Amin. Tuhan berkati saudara, selamat menikmati hari-hari ini ke depan dengan hati yang kudus, berdamai dengan semua orang, dan terus kejar semua perkenanan Tuhan. Amin.